Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan untuk jajaran menteri dan kepala lembaga di pemerintahannya. Para pembantu Prabowo itu bakal diganti jika tidak bekerja dengan benar alias ndablek. Ndablek itu bandel ya. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Harla ke-102 PBNU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu malam 5 Februari 2025. Tadi Bapak sebut akan dibersihkan setelah 100 hari kerja. Maksudnya ada reshuffle atau gimana sih Pak? Kan bahasa Indonesia kan jelas kan. Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Ya. Oke Pak. Oke. Terima kasih. Ya saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana, tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Astacita dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat. Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang sirama. Nah, apakah itu yang dimaksud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Jadi ada istilah-istilah baru ya, yang tidak seirama, yang tidak berbuat bagi rakyat, disingkirkan dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya ya, question mark about reshuffle ya. Apakah akan terjadi reshuffle atau tidak? Nah, this is the question ya. Jadi sahabat era sekalian, menarik ya untuk menyimak soal seperti ini ya. Jadi kalau saya memakai baju merah bukan berarti kemudian saya salah seorang pendukung partai tertentu. Kebetulan saja ya. Jadi menarik sahabat era sekalian, soal Prabowo menyampaikan akan menyingkirkan menteri yang tidak berbuat untuk kepentingan rakyat, yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat, yang tidak seirama dengan gerak langkah Prabowo, yaitu Astacita, ya. Kata Dasko akan disingkirkan. Nah, kalau soal Dasko ini, I have no problem with Dasko, tapi maksud saya begini. Kenapa Dasko lagi yang komentar? Kan kita bingung gitu ya. Karena dia adalah Deputy House Speaker. Dia adalah wakil rakyat. Itu jabatan publiknya. Jadi public officialnya adalah sebagai Deputy House Speaker. Justru dia harusnya menyampaikan apa yang terjadi di DPR ya, terutama fungsi controlling atau pengawasan terhadap eksekutifnya. Kan begitu. Bukan menjelaskan laku eksekutif Prabowo. Harusnya yang ngomong soal reshuffle ini adalah Menteri Sekretaris Negara, ya, juru bicara Presiden, ya, bukan Dasko. Ya, tetapi barangkali inilah bentuk dalam tanda kutip kepercayaan masyarakat, kepercayaan media kepada Dasko. Ketimbang nanya Hasan Nasbi kagak jelas ya kan. Nanya Mayor Teddy nanti gosip-gosip ya. Ya sudahlah, tanya Dasko saja. Padahal dia di luar ranah untuk menjelaskan karena dia sekali lagi dia ranahnya legislatif. Oh, dia kan Gerindra. Ini nothing to do dengan Gerindra bro. Ini sistem pemerintahan presidensil. Yang menang itu bukan partai.
Yang menang itu Prabowo Subianto berpasangan dengan Fufu Fafa. Nah, kalau pemilu yang menang PDIP malah, walaupun menang tetapi tidak berkuasa dia. Dan tidak juga menguasai mayoritas parlemen karena kemenangannya tidak 50% persatu. Jadi kita harus paham ya dengan pakem ketatanegaraan ini. Jadi siapa melakukan apa. Tetapi kalau hal seperti ini didasarkan pada kedekatan ya sudahlah. Mau diapain lagi. Dasko memang barangkali dianggap orang yang lebih representatif untuk menjelaskan laku Prabowo Subianto. Ini ada 2 berita menarik ya. Dasko dengar ada Menteri Prabowo yang kurang seirama, siapa yang dimaksud ya? Harusnya dia bilang, soal itu tanyakan ke Prabowo atau juru bicaranya atau setnek. Saya kan tukang kontrolnya, kan begitu mestinya harusnya ya kan? Tapi kan Bapak ketua harian. Ketua harian itu urusan partai, ini urusan negara. Bukan urusan partai. Begitu harusnya ya. Menteri Dablek sudah terbaca Prabowo siap-siap out ya, Rakyat Merdeka online. Coba kita bacakan salah satu atau 2 berita ini ya. Rakyat Merdeka online. Menteri Dablek sudah terbaca Prabowo siap-siap out ya. Oke. Republik Merdeka. Dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, para menteri terlihat sibuk mempromosikan berbagai keberhasilan dan kinerja mereka. Iyalah. Orang banyak banget, ratusan kalau tidak stealing the show. Makanya yang sibuk tuh pamer biasanya. Pamer kinerja. Atau pamer komunikasi massa ya. Oke. Berbagai klaim dipublikasikan seolah menunjukkan prestasi. Namun Presiden Prabowo justru membaca manuver ini sebagai siasat untuk menutupi kegagalan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai kelakuan para menteri itu justru semakin menguatkan keyakinan Prabowo untuk melakukan reshuffle sebagai langkah tegas memastikan kabinetnya benar-benar bekerja sesuai harapan rakyat. Oke. Bahwa ini kabinet sangat besar, ini kabinet tidak terlihat arahnya. Makanya para menteri harus diganti, ujar Rocky lewat kanal YouTube miliknya. Menurutnya ada indikasi bahwa beberapa menteri mencoba menyelundupkan kegagalan mereka dengan menampilkan pencitraan positif. Namun upaya ini dinilai sudah terbaca oleh Presiden Prabowo. Karena itu Presiden mengucapkan semacam teguran keras akan mereshuffle, tegas dosen ilmu filsafat itu dulu ya. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan untuk jajaran menteri dan kepala lembaga di pemerintahannya. Para pembantu Prabowo itu bakal diganti jika tidak bekerja dengan benar alias ndablek. Ndablek itu bandel ya. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Harla ke-102 PBNU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu malam 5 Februari 2025. Presiden juga menegaskan dirinya tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main. Prabowo mengajak seluruh pejabat negara untuk berani mengoreksi diri. Publik kini menunggu langkah konkret yang akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi dinamika politik di awal masa pemerintahannya. Harusnya Prabowo ngomong bahwa dia mempersilahkan publik untuk membuat pernyataan, penilaian, opini, evaluasi terhadap para menterinya. Kalau evaluasi tersebut make sense bagi Prabowo dan sesuai dengan evaluasi internal dia, maka dia bilang, saya berjanji akan mengganti menteri tersebut. Karena 2 arus bertemu. Yaitu evaluasi saya sebagai presiden dan evaluasi rakyat sebagai orang yang memberikan kepercayaan kepada saya sebagai presiden. Harusnya kan begitu cara ngomongnya. Tentu mengikut sertakan rakyat ya kan dalam menilai itu jauh lebih baik ketimbang subjektivitas presiden sendiri yang dimainkan. Kan begitu. Tapi kalau mengikut sertakan opini rakyat ya mestinya menteri-menteri ex Mulyono ya nggak kepake, apalagi yang bermasalah. Atau Dito Aryo Tejo terima 27 miliar masih menjadi menteri lagi seperti tidak ada lagi menteri yang lain, padahal portofolionya ya tidak susah-susah banget juga, maksudnya beda kan kalau menteri keuangan must be spesifik kan, punya profesionalisme tertentu, tapi menteri-menteri tertentu kan generalis sifatnya. Lebih dibutuhkan seorang aktivis ketimbang seorang akademisi ya. Ya, sobat dan sekalian. Prestasi Prabowo 100 hari pertama adalah bikin bingung para pengamat. Sebenarnya tidak bingung
bro, kalau mau jujur. Tapi pengamat ini masih malu-malu untuk menarik garis tegas kepada Prabowo Subianto. Pertama malu-malu, kedua takut. Kenapa? Bukan takut dikriminal, takut nggak dipakai. Takut nggak dapat kesempatan. Waduh, kalau kita terlalu keras nanti kita nggak dapat proyek dari pemerintah. Wallahu Akbar. Itu saja saudara sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.